Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencerah di dunia pendidikan, saya Mulyasi dengan NIM 22811318773 dari mata kuliah Perencanaan dan Metode Pembelajaran. Hari ini, kita akan mempelajari dengan seksama langkah-langkah penting dalam merancang rencana pembelajaran semester atau RPS. Mari kita mulai perjalanan ini dengan penuh semangat dan keinginan kita untuk memperkaya pengetahuan kita. Rencana pembelajaran semester atau RPS adalah dokumen penting yang digunakan sebagai panduan dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. RPS memuat tujuan, materi, metode, dan penilaian yang harus dilakukan selama satu semester. Pembuatan RPS yang matang sangat penting untuk menjamin kualitas pembelajaran yang terstruktur dan efektif. Gambar di samping merupakan contoh dari RPS. Kita masuk pada langkah-langkah pembuatan RPS. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran, terbagi menjadi 3 poin. Identifikasi kebutuhan peserta didik dan tuntutan kurikulum untuk menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai. Selanjutnya, rumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Yang terakhir, kelompokkan tujuan pembelajaran ke dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kompetensi dasar. Langkah penting dalam pembuatan RPS adalah mengidentifikasi kompetensi dasar yang harus dikuasai mahasiswa. Ini dilakukan dengan memahami kurikulum yang berlaku, menganalisis capaian pembelajaran, dan memetakan kompetensi dasar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Langkah yang ketiga yaitu menyusun indikator pencapaian kompetensi. Menyusun indikator pencapaian kompetensi sangat penting. Indikator harus dirancang dengan cermat, juga menjamin ketercapaian kompetensi dan memenuhi kriteria yang baik, seperti spesifik. Pernyataan indikator harus jelas dan struktur, juga dapat dicapai, dan harus realistis sesuai dengan kemampuan peserta didik. Indikator juga harus relevan, harus sejalan dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Langkah yang keempat yaitu menentukan materi pembelajaran. Identifikasi kompetensi dengan mempelajari dengan seksama kompetensi dasar yang telah ditetapkan, pahami dengan baik apa yang diharapkan dari pembelajaran. Menganalisis kebutuhan sesuai dengan pembelajaran siswa, seperti latar belakang, minat, dan tingkat pengetahuan. Hal ini akan memandu pemilihan materi yang sesuai. Yang ketiga, memilih konten utama. Tentukan topik-topik utama yang akan menjadi fokus pembelajaran berdasarkan kompetensi dan kebutuhan siswa. Susun secara sistematis dan logis. Terakhir, rincian materi. Kembangkan materi pembelajaran dengan memberikan penjelasan, contoh, latihan, dan referensi yang mendukung pencapaian kompetensi. Yang kelima, memilih strategi pembelajaran. Identifikasi kebutuhan belajar, mulai dengan memahami kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Ini akan membantu memilih strategi pembelajaran yang efektif. Yang kedua, tentukan metode pembelajaran. Pertimbangkan metode seperti diskusi, praktikum, proyek, atau pembelajaran berbasis masalah. Pilih yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang terakhir, sesuaikan dengan konteks. Selaraskan strategi dengan sumber daya yang tersedia, seperti fasilitas, waktu, dan kemampuan pengajar. Langkah yang keenam, merancang kegiatan pembelajaran. Identifikasi metode pembelajaran. Tentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang ingin dicapai, seperti diskusi, studi kasus, atau praktik langsung. Selanjutnya, susun tahapan pembelajaran. Buat rancangan kegiatan pembelajaran yang runtut, mulai dari pembukaan, inti, hingga penutup agar proses pembelajaran berjalan sistematis. Yang terakhir, sediakan aktivitas aktif. Rancang aktivitas yang melibatkan mahasiswa secara aktif, seperti presentasi, demonstrasi, atau eksplorasi untuk mendorong partisipasi dan ketertarikan mereka. Langkah ketujuh, menentukan alokasi waktu.
Dalam penyusunan RPS, dosen harus teliti dalam menentukan alokasi waktu yang tepat untuk setiap komponen pembelajaran. Waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan tatap muka, tugas terstruktur, dan tugas mandiri harus direncanakan dengan baik agar target pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Langkah yang ketujuh yaitu memilih media dan sumber belajar. Pemilihan media dan sumber belajar yang tepat sangat penting untuk mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Pertama, identifikasi kebutuhan media pembelajaran yang diperlukan. Selanjutnya, pilih media yang sesuai dengan karakteristik materi yang akan diajarkan. Terakhir, tentukan sumber belajar yang relevan dan mudah diakses oleh mahasiswa untuk memperkaya pembelajaran. Yang terakhir, evaluasi dan refleksi pembuatan RPS. Pada tahap akhir pembuatan RPS, penting untuk melakukan evaluasi dan refleksi agar rencana pembelajaran yang disusun dapat ditingkatkan di masa mendatang. Evaluasi dapat dilakukan dengan mengkaji setiap langkah yang telah dilaksanakan dan memeriksa ketercapaian tujuan pembelajaran. Dengan demikian, kita telah menyelesaikan perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas dedikasi dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga pembelajaran yang telah saya bagikan dapat membawa manfaat yang besar bagi kita semua. Mari terus berinovasi dan berkembang dalam pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.